Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang Bapak dan Ibu di Pekan UKM Internasional. Saya Edo Rinaldo, VP Corporate Relation ICSB Indonesia, akan menjadi host Anda selama kurang lebih 2 jam ke depan. 2 hari yang lalu kita telah banyak mendapatkan insight terkait UKM dan perkembangannya, serta solusi-solusi praktis berdasarkan inovasi-inovasi baru yang muncul saat COVID dan rencana-rencana apa yang akan dilakukan pasca COVID ini. Pembahasan dan diskusi ini diharapkan dapat menjadi bahan dan masukan untuk Bapak dan Ibu dalam menjalankan bisnis atau sebagai akademisi. Acara ini digagas oleh ICSB Indonesia sebagai organisasi non-profit yang fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah. ICSB adalah organisasi UKM yang berdiri tahun 1950 di George Washington University, Amerika Serikat, dan memiliki 4 pilar utama, yaitu pilar pemerintahan, riset, akademisi, dan pebisnis. Dan inilah suatu kesatuan yang akan mensupport UKM di seluruh dunia, terutama dalam konteks kita adalah Indonesia. Sebagai informasi untuk Bapak dan Ibu, ICSB sebagai inisiator lahirnya Hari UMKM Internasional yang disahkan 27 Juni 2016 di Gedung PBB New York, Amerika Serikat. Dan bulan Juni ini juga kita akan merayakannya di Indonesia. Pada hari ketiga Pekan UKM Internasional ini, sesi kali ini adalah sesi pengajar, di mana sesi pengajaran, pendampingan, dan pemberdayaan merupakan fase terpenting dalam proses UKM, seperti pesan Bapak Presiden ICSB Indonesia, Bapak Dr. Jeki Musri, di hari pertama bahwa menjadi pebisnis dan UKM tidak bisa terjadi dalam semalam, butuh proses, butuh passion, butuh banyak hal yang harus disiapkan. Oleh karena itu, akademisi dan pengajar sebagai salah satu pilar ICSB mengambil peranan penting di fase tersebut. Karena UKM butuh terus diupdate informasi, butuh disemangati, dan cara-cara dan butuh diinformasikan cara-cara dan strategi untuk selalu melakukan improvement dalam seluruh lini bisnisnya. Baiklah, agar tidak berpanjang-panjang lagi, mari kita dengarkan keynote speech dari Aiman Tarabishi, Executive Director ICSB Global. My name is Ayman Al-Tarabishi. I am the ICSB Executive Director and Deputy Chair of the Department of Management at the George Washington University. I am just thrilled and excited to be here in my office, but also global, to welcome you all and to say thank you for inviting me for the ICSB Indonesia Conference, Better SMEs for a Better Indonesia. My topic is titled The Role of Entrepreneurial Educators and SMEs in Helping Educate the Future Leaders of Indonesia, but also globally here. So the question, as we all know here, Corona has hit us, COVID-19 has hit us, the world has stopped. And as the world has stopped, the question is, what will be a new world? How will we see a new world evolving? What are the parameters of this new type of world we live in? 3 months ago, the world was as a status quo. We would go to school, educate the students at school, and have them graduate from the school. But abruptly, within weeks, universities stopped at a standstill. We moved everything from on-campus to online. And we asked our educators, we asked our teachers to change the way they teach their students from on-campus modality to an online modality. It was not simple, it was not easy, and there was a lot of lessons to be learned here. But fundamentally, if you ask yourself at the end, did the world stop because of this? No, we continued on. Education happened. Students went to school, and they learned. The question remains, was it as good as what we had before? And the answer is, we don't know. We don't know what the long-term ramifications is. Arguably, you could say, no, it wasn't as good. Or no, you would have not replaced what you could have done on campus. But if you think about it a little bit more, if you try to rationalize it a little bit more, you'll understand that we changed platforms. We changed the way we educate our students. Was it effective? I don't know.
Was it creative? Absolutely. Was it innovative? Sure. Did the students learn as much as they were in a classroom? I don't know. But there's a lot of silver lining, or what we call maybe potential here. What we have done is we have maybe focused on individuals that would have been maybe bored or not interested in an on-campus experience to say maybe this is time efficiency for them. Maybe they don't need to be 2 hours in a classroom. Maybe they need only 45 minutes of education and the rest for them to explore and to try new things. So as we try to make sense of all of this, the fundamental question is, what can we learn to move forward? What can we do to help move this young generation forward? And I divided up into 5 categories. First of all, before we focus on the students, I want to focus on the educator. I want to focus on the teacher, the professors, not in just in universities, but also in high schools, in middle schools, in elementary, and in kindergarten here. We've been challenged. You have been challenged to educate better, to connect to the students in a whole new platform. And this creates a generational gap. This creates an entrepreneurial mindset change here. The normal way of you were doing things has changed. Now you have to improvise. We'll see happening here is everybody will be exposed. All teachers will be exposed. In the past, you were safe in your classroom. You were safe between the walls of your classroom and nobody could see in what you were doing, what you were educating. Now, because it's online, people see you. People can record you. People can watch you. And if you're not performing up to the quality you have to do, then people will call you out. They will tell you what you are doing is not good enough. And what will happen is the following. The 1/3 of the teachers and the educators that are really good will become superstars, will become exceptional teachers. They will become like movie stars, athletes, really famous individuals. Why? Because students will follow them. They will be their followers. Like as you have in Twitter, LinkedIn, Facebook, they will elevate you to the top tier of what I call influencers. Influencers in terms of education and teaching. And you will become a very famous, successful educator and teacher. You will have a following of students. 5,000, 10,000, 20,000 people will listen to you because you are a master teacher or a master educator. So that's tier 1 of the educators. Then comes the second tier. And those second tier are individuals that need help and assistance. They have potential, but they have to work on it. Like anything else, you have to work on it. And those type of educators, the government, the ministries of education, the universities need to provide them with all the tools and skills needed to excel. And this is the job of the country, the government, to help those educators and teachers to elevate to the top tier. This is not something that's going to be lost. These are the individuals, the programs that need to be geared towards those individuals and teachers, educators and teachers. The third tier are the individuals that they either need to fix what they're doing, dedicate themselves, and really motivate themselves to do it, or step aside. This is not something you can do as a job and just think that you're going to get compensated for the rest of your life. As I mentioned earlier, the status quo has changed. People are watching you. People are evaluating you. And if you are being evaluated, that means there are metrics. And when you have metrics, you can evaluate and make changes based on the bottom 1/3 that are not performing. So understanding this, understanding what we call the pyramid of education, what will happen now is this will be reflected in SMEs, in small, medium enterprises. The same analogy, the same idea that the top 1/3 of small businesses, of medium businesses will excel, will prosper, because they're innovative, they take risk, they are proactive, and more importantly, they are humane. They know how to tie to society. Okay, so those SMEs
will do extremely well. I can just imagine 1/3 of all SMEs in Indonesia becoming superstars. Then, similar to education, you get the middle third. Those are the ones that need government support, that need services, that need training, that need development. And the government can focus on that middle third, okay, and develop programs tied to education, tied to universities, colleges, schools, to help those SMEs that are in the middle, to move them together up. And that's exciting, because when you see both of them coming together, both government and education trying to help the middle SMEs, then that is perfect. Finally, the bottom third of SMEs. Those are the ones that don't want to try hard. Those are the ones that are just languishing through day by day. Those will move on very fast. Competition is fierce enough in this new world that they will eventually shut down their doors, which is okay, even though it's dramatic and it's harsh. But what it also says here is that new SMEs will appear, new young entrepreneurs will appear, and will replace those bottom 1/3. If they cannot survive, if they cannot compete, this churning effect, this life cycle effect will create a beautiful new world here. We celebrate the people that excel. We support the people that need help. And for those that do not want to help, that do not want to try, we understand very well. And we tell them, maybe it's time to move aside for a younger generation, for ones that are ambitious and need more work. Saying this, we also need to account for and acknowledge for the informal sector, for the youth and women entrepreneurs. Those do not have the same chance as men. And we have to be very clear on this and say all rules cannot apply the same. What you need to do is give them more opportunities, more capabilities to excel. And that's the trick here, is this portfolio example of getting everybody together, but understanding it's not one size fits all. Every demographic, every group needs specific traits, needs specific strategies to execute. And I'm excited about this. I have been to Indonesia a couple of times, and I feel that the people there are very warm, very energetic, and very creative. And saying this, I think they'll move very fast in creating this new world, a better education system for better SMEs. At ICSB, the International Council for Small Business, with our top leaders and educators, we want to thank Mr. Hermawan for his leadership the last couple of years with ICSB at the United Nations. And I also would like to thank Jack Musri for all the help he's been doing here. I think we have a very bright future. And there's an old saying that goes like this: if you walk alone, you can walk very fast. But if we walk together, we can go for a longer distance. And that's the plan. Let us all walk together. This is Ayman Tarabishi. I am the ICSB Executive Director. I want to thank you all for listening to me. I wish you a successful and very fruitful conference. Thank you very much. Yeah, thank you, Ayman Tarabishi, ICSB Global Deputy Management of George Washington University. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertama dari Pekan UKM Internasional hari ini. Sesi pertama akan dipandu oleh guru saya, Cak Samsul, yang merupakan VP Akademik ICSB Indonesia. Jam terbang beliau dan kontribusi beliau dalam pembinaan UKM sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Dan saya banyak belajar dari beliau, dan beliau telah keliling Indonesia untuk membantu UKM Indonesia. Dan beliau saat ini menjabat sebagai founder Fokus UMKM Indonesia Representative of IAF, International Association of Facilitator, Board of Kadin Indonesia di Surabaya, dan National Coordinator of SME Improvement Working Group. Baiklah, kita lanjutkan sesi pertama pagi ini yang akan dipimpin oleh Cak Samsul. Kepada Cak Samsul saya persilahkan. Kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari yang ketiga ini kita akan membahas tentang sesi akademik pengajar. Dalam terminologi umum kita biasanya menyebut dengan pembina, pendamping, konsultan, pemberdaya, dan sebagainya. Ini merupakan pilar yang ketiga dari ICSB dan tidak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Keberadaan pengajar, pendamping, pemberdaya, konsultan, dan sebagainya seberapa penting, terutama dikaitkan dengan UMKM terdampak pandemi COVID-19 ini. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan tingkat melek literasi UMKM terkait digitalisasi baru mencapai 13%. Artinya ada 87% UMKM di Indonesia yang belum melek digital. Ini menjadi problem saat hampir keseluruhan sistem, program, insentif, kegiatan terkait dengan COVID-19 ini, baik di sisi pemulihan kesehatan, bantuan sosial, dan ekonomi, basisnya menggunakan pendekatan digital, pendekatan online. Banyak sekali yang tidak bisa mengakses. Nah, disinilah kemudian peran penting dari pengajar, pembina, pendamping, pemberdaya. Hari ini kita ada 2 panel, dan di panel yang pagi kita akan membahas tentang program pendampingan intensif bagi UKM terdampak COVID-19. Akan hadir bersama kita di panel yang pertama ini 2 narasumber. Yang pertama dari UKM Center FEB Universitas Indonesia. Dan yang kedua akan bersama kita menjelaskan tentang bagaimana program pendampingan efektif bagi UKM terdampak COVID ini dari Asosiasi Business Development Services Indonesia, ABDSI. Kita akan mulai dengan panelis yang pertama dari UKM Center FEB Universitas Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Zakir Mahmud. Beliau adalah Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sebuah lembaga yang bergerak di pemberdayaan UMKM dan pengembangan kewirausahaan dengan pengalaman yang sangat panjang. Sedangkan Pak Zakir Mahmud sendiri, selain sebagai staf pengajar dan juga struktural di FEB Universitas Indonesia, beliau juga seorang konsultan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, baik di program pemerintahan, bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga donor, lembaga internasional, di bidang ekonomi industri, UKM, ekonomi mikro, dan juga ekonomi makro. Saya tidak lanjutkan membacakan CV Pak Zakir Mahmud ini, sebab pasti butuh 1 jam sendiri membaca CV beliau. Kita beri kesempatan saja Pak Zakir Mahmud untuk menjelaskan bagaimana yang dilakukan oleh UKM Center FEB UI terkait program pendampingan efektif bagi UKM terdampak COVID-19. Pak Zakir Mahmud, waktu untuk Anda 10 menit, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Cak Samsul.
atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih atas kesempatannya. Saya sudah diundang untuk ini sebenarnya lebih kepada sharing ya, lebih kepada sharing aja apa yang sudah kita lakukan selama ini, terutama mengenai yang UKM terdampak COVID. Mungkin sebelum ini saya ingin share dulu sedikit mengenai pandemi ini sendiri gitu ya. Jadi memang di tengah pandemi yang sekarang ini UKM itu merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup signifikan. Gitu. Beda dengan krisis-krisis sebelumnya, misalnya tahun 98 maupun 2008, di sana waktu itu UKM justru menjadi penyelamat gitu loh, penyelamat dari ekonomi kita. Justru yang kena itu malah yang perusahaan besar-besar gitu loh. Nah, kalau sekarang karena krisisnya itu berangkat dari masalah kesehatan, ya kan? Nah, kesehatan ini berdampak kepada sosial ekonominya. Nah, baik yang besar maupun yang kecil dalam hal ini termasuk UKM. Nah, kenapa nih bisa kayak begini gitu loh? Kenapa bisa kayak begini? Nah, jadi itu yang kita coba amati ya. Kita coba amati ini kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan kami menemukan bahwa sebenarnya nih UKM ini dia tuh kita bilang namanya disconnected dengan konsumernya maupun dengan suppliernya. Ini yang menyebabkan UKM jadi sektor yang parah gitu loh, terdampak cukup parah. Jadi dia disconnected dengan konsumernya dan disconnected dengan suppliernya. Apa maksudnya disconnected? Kenapa bisa ini terjadi? Jadi kami melakukan identifikasi bahwa UKM itu produknya utamanya adalah consumer product, ya kan? Ada juga sih sebagian kecil yang bagian dalam suatu production network ya, rantai produksi, tapi mayoritas itu consumer product, which is artinya dia jual ke konsumen langsung. Nah, begitu ada kejadian pandemi di mana ada pembatasan ruang gerak manusia, nah ini membuat mereka jadi konsumennya nggak bisa datang langsung beli gitu. Jadi nah ini hal-hal seperti ini yang membuat mereka penjualannya langsung turun, langsung drop. Ya, jadi itu satu. Ya, yang kedua, mayoritas dari UKM ini juga aktivitasnya itu daily, harian gitu. Nah, kalau dia harian, berarti dia harus melakukan aktivitas harian supaya dia dapat penghasilan. Nah, penghasilan itu sebagian dia pakai untuk kebutuhan rumah tangganya, sebagian lagi untuk beli bahan baku untuk jualan hari berikutnya. Nah, kalau hari itu dia nggak bisa dapat penghasilan, makanya dia juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangganya maupun kelanjutan usahanya. Yang ketiga adalah itu tadi sifat dari transaksinya yang masih merupakan physical contact gitu loh, masih physical transactions, jadi mesti ketemu langsung atau banyak pakai uang kas ya. Nah, karena ada pembatasan ruang gerak manusia di sini, entah namanya PSBB, karantin atau lockdown, itu membuat dia terputus gitu loh, atau disconnected gitu loh. Nah, sekarang dari sini apa yang bisa kita lakukan untuk nolong gitu loh? Gimana caranya kita nolong? Nah, mereka supaya mereka bisa bergerak lagi gitu loh bisnisnya. Nah, itu yang kita coba lakukan pendampingan gitu. Nah, bentuk-bentuk pendampingannya sendiri bisa macam-macam. Tadi saya ada slide yang mungkin bisa di-share ya slide-nya. Oke. Sorry. Ya, jadi memang di sini terutama untuk terdampak COVID itu pendampingan itu adalah kuncinya deh, kunci untuk nolongin lah, sederhananya gitulah, kunci untuk nolongin bagaimana UKM ini bisa bangkit lagi. Nah, bentuk-bentuknya macam-macam ya, mungkin kita semua udah pada tahu ya, bisa dalam bentuk ada training, ada coaching, ada mentoring, ada bisnis klinik,
ya, ataupun consulting atau business gathering. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pendampingan yang ini hanya beberapa, ada lagi yang lain ya, tapi paling nggak ini hal-hal yang dilakukan oleh UKM Center di sini. Jadi misalnya business gathering untuk di mana mereka networking, rutin biasanya kita tiap 2 bulan sekali bikin gitu, kumpul, terus nanti kita undang narasumber untuk sharing ada ilmu baru apa atau ada pengetahuan baru apa supaya mereka. Training juga kami lakukan, coaching, mentoring, klinik juga kami lakukan ini semua. Nah, topik apa sih biasanya yang kita berikan gitu untuk mereka? Nah, ini ya, topik-topiknya ya kami berusaha mengidentifikasi dari akumulasi pengetahuan dan pengalaman, ya kita kumpulin, oh ternyata nih UKM tuh topiknya nggak jauh-jauh dari masalah finansial, masalah pasar dan bahan baku, masalah inovasi dan produksi, masalah kelembagaan, dan masalah SDM. Dan yang ini terpenting, masalah SDM dan manajemen. Jadi nanti topik pendampingannya seputar ini. Ya, jadi nanti financial ada subtopiknya lagi yang lebih kecil-kecil. Itu saya sebutin aja beberapa gitu. Nah, mungkin saat ini yang dilakukan yang berkaitan dengan pandemi, mungkin topiknya agak lebih fokus ke topik-topik finansial maupun topik-topik mengenai akses pasar bahan baku dan segala macam. Jadi ini yang kami lakukan sehari-hari di UKM Center. Tentunya waktu kita melakukan pelatihan atau pendampingan ini kita juga nggak bisa bekerja sendiri, ya. Kita juga mengikut sertakan beberapa stakeholders lainnya, ya, yaitu slide berikutnya. Nah, ini beberapa stakeholders yang juga terlibat dalam proses pendampingan yang kami lakukan. Ya, karena kebetulan kami di kampus, ya kami juga bisa mengajak teman-teman dosen untuk melakukan training atau ngajak mahasiswa, kita ajak juga untuk ikut terlibat dalam proses pendampingan, misalnya untuk bisnis monitoringnya kita libatkan mahasiswa, juga alumni, teman-teman alumni yang mungkin sudah sukses, kita bisa ajak mereka juga sebagai mentor, sebagai coach, untuk terlibat dalam proses ini semua. Tentunya untuk topik-topik yang misalnya masalah institusi, misalnya masalah perizinan, ya kami pasti ajak dari pemerintahan gitu loh. Begitu juga dengan peluang-peluang pasar atau masalah off-taker atau masalah rantai pasok, itu kita juga akan undang teman-teman dari bisnis ya untuk terlibat di dalam itu. Jadi memang pandemi ini ya kita fokus di topik-topik ini. Nah, yang sekarang jadi tantangan kami adalah bagaimana mendeliverynya ini, mendelivery bentuk-bentuk pendampingannya ke mereka gitu loh, ya. Pendampingannya karena biasanya kami lakukan kumpul gitu loh, misalnya business gathering kita undang, datang, ngumpul. Kalau training juga ngumpul, banyak datang, atau kalau misalnya mentoring atau coaching atau bisnis klinik itu kita juga dalam bentuk kelas-kelas kecil. Nah, sekarang karena ada pembatasan PSBB, hal itu agak sulit kita lakukan. Makanya kita juga harus berubah caranya gitu loh. Cara delivery-nya juga kita harus rubah, kita harus sesuaikan. Nggak bisa lagi dengan cara-cara seperti dulu dengan kita undang, datang, atau yang pertemuan fisik lah, kontak fisik. Jadi kita sekarang juga banyak menggunakan digital. Nah, tentunya ini juga masih kita melakukan trial and error, Pak Kak Samsul. Kita jadi masih melakukan trial and error. Ini pakai tools apa yang bisa yang penting topiknya kita bisa nyampe ke mereka gitu loh. Apa nih, bisa pakai Zoom seperti meeting seperti ini, mungkin untuk gathering mungkin masih bisa, tapi kalau untuk coaching atau apa mungkin itu agak sedikit susah. Jadi kita masih coba-coba menggunakan berbagai macam tools digital untuk mana yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan atau topik-topik pendampingan yang ingin kami sampaikan gitu loh.
Ya. Nah, berkaitan dengan apa namanya masalah yang dihadapi, misalnya gini, teman-teman UKM kami itu bilang, wah ini sudah pasti rugi nih, cuman tinggal berapa lama kita bertahan. Gitu. Nah ini yang kayak begini-begini nih kita. Nah berarti kita mesti bantu mereka apa? Bagaimana cara delivery? Misalnya gini, wah mereka saya punya uang nih, tapi saya nggak tahu mau diapain nih. Apa mau buka bisnis baru atau mau ditahan aja dulu bisnisnya, tunggu sampai situasinya berkembang. Itu hal-hal yang kami temui di lapangan. Nah mungkin untuk yang begini-begini kita mesti bantu dengan apa namanya cash flow manajemennya, bagaimana nih? Nah, cuman bagaimana cara menyampaikan topik ini ke mereka? Tadi juga seperti sudah disampaikan dalam keynote speech, nggak bisa lagi training atau yang panjang waktunya kan dengan menggunakan ini. Mungkin kita harus bentuk jadi modul-modul yang kecil-kecil, yang singkat tapi banyak gitu loh seriesnya. Bisa pakai video YouTube, bisa pakai animasi, bisa pakai video case studies. Jadi hal-hal seperti itu yang sedang kami apa namanya ya, lakukan perubahan juga gitu. Kami juga terus terang juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang seperti ini. Jadi topik-topik seperti ini apa namanya, apalagi yang bisa kita bantu, misalnya mereka bahwa sekarang masalah disconnectivity ini membuat nggak bisa ketemu langsung, oke kita arahkan mereka untuk ke digital gitu misalnya. Oke, kalau pakai digital berarti mindset mereka juga harus dirubah. Mindset mereka harus dirubah untuk mau pakai digital, karena dengan digital ini mereka bisa memasarkan produknya, ya orang pembelinya juga bisa berhubungan melalui digital, mungkin transaksinya juga bisa melakukan itu, jadi digital marketingnya, literasi mengenai digital marketing, literasi mengenai digital payment, digital transactions, tapi tetap aja barangnya kan harus diantar secara fisik, karena produknya produk-produk konsumen, misalnya makanan atau apa, itu kan tetap harus ada yang nganter kan, nggak bisa makanannya di-attach ke dalam digital. Nah, hal-hal ini yang juga kita mesti buka mereka bahwa sekarang situasinya sudah berubah, memang dengan kondisi ini kita agak sedikit dipaksa untuk pakai digital, karena kalau enggak ya kita masih belum tahu kapan ini akan berakhir pandeminya. Jadi mau nggak mau kita emang harus 1 menit lagi ya. Ya, siap. Jadi kita harus dipaksa untuk menggunakan digital. Nah, pendampingan apa yang kita mesti lakukan supaya mereka intinya menyadarkan awareness mereka bahwa ini kita udah mau nggak mau harus ke sana arahnya, udah harus ke sana. Apa yang mesti disiapkan mereka dengan digital? Nah, itulah yang coba kami lakukan selama ini. Nah, cuma memang sekarang delivery-nya yang kita agak robah cara menyampaikan pesan ini dengan menggunakan teknologi digital. Karena tidak semua UKM juga punya kapasitas digital yang sama kan. Ada beberapa yang mungkin bisa dilakukan dengan web meeting, tapi banyak juga dari mereka yang tidak punya itu. Belum lagi masalah digital ini yang jangan dilupakan adalah infrastrukturnya. Infrastruktur digitalnya kan juga belum merata. Mungkin di Jawa bagus, tapi di luar Jawa, nah hal-hal seperti ini yang mungkin bisa nanti jadi bahan untuk kita diskusi lah gitu loh mengenai itu. Mungkin itu dulu dari saya, Cak Samsul. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakir Mahmud sharingnya. Dan mohon tetap di ruang ini kita masih ada lanjutan. Nanti kita ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu paparan dari panelis yang kedua, yakni dari Asosiasi Business Development Service Indonesia (ABDSI). Hadir bersama kita Mas Cahyadi Soko Sukmono, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional ABDSI. Mas Cahyadi ini juga Senior Business Consultant di Forbes, kemudian founder dari Sekolah Ekonomi Desa, juga bisnis sosial spesialis. Pengalamannya panjang di dunia konsultan. Kita ikuti paparan dari Mas Cahyadi terkait
apa yang dilakukan oleh ABDSI dalam program pendampingan efektif menjaga UMKM terdampak COVID. 10 menit, Mas Cahyadi, silakan. Baik, Cak. Makasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Joko Sukmono dari ABDSI, juniornya Cak Samsul juga di ABDSI. Waktu yang singkat ini, minta tolong karena tidak menggunakan laptop, bisa di-share untuk share screen-nya. Baik, di ABDSI sejak awal Maret, begitu Pak Jokowi sampaikan ada kasus positif, kami berinisiatif untuk membentuk UMKM Crisis Center yang melihat dari perkembangan secara global, ini pasti akan menjadi pukulan telak ya, akan menjadi berdampak pada UMKM. Karena itu kami dirikan UMKM Crisis Center secara cepat, kemudian menyusun rencana aksi berikutnya. Slide berikutnya. Ya, ini rencana aksi yang disusun di bulan Maret lalu. Kita mengikuti satu panduan dalam penanggulangan bencana, meskipun dalam keyakinan kami tidak sepenuhnya standarisasi penanggulangan bencana ini bisa diterapkan pada kasus bencana non-alam pandemi COVID ini. Ini adalah satu extraordinary disaster, bencana yang luar biasa, yang akan membawa dampak luar biasa, sehingga keyakinan kami ini juga membutuhkan pendampingan yang extraordinary juga. Karena itu bersama dengan teman-teman kita susun rencana aksi ini, yang terdiri dari 3 fase. Tanggap darurat itu sesuai dengan rencana awal semestinya selesai sampai dengan 31 Juni. Mungkin dalam minggu ini kami sedang melakukan evaluasi secara nasional, karena UMKM Crisis Center ini juga dibangun sampai di tingkat wilayah maupun di daerah. Bisa jadi masa tanggap darurat UMKM Crisis Center itu sampai dengan akhir Juli. Kita melihat perkembangan kondisi di mana sekarang wacana new normal menjadikan satu gerakan sosial yang belum tentu positif ya. New normal bisa jadi tanpa penguatan mindset bisa menjadi back to normal ya. Sehingga ini dikhawatirkan bisa menginklinasi lagi kasus-kasus positif di Indonesia. Nah, kemudian di fase adaptasi dan pemulihan ini di rencana aksi kami sampai dengan 31 Desember 2020, baru nanti Januari 2021 dimulailah fase new normal. Kalau di dalam konteks kami, new normal itu adalah satu kegiatan baru, satu mindset baru, satu sikap entrepreneurship yang baru, seperti apa yang harus dibangun dengan adanya pandemi ini. Secara global kita pelajari juga bahwa terjadi global reset ya, ada global reset dunia. Tentunya ini akan mengubah banyak hal, termasuk juga dalam segala aspek ya, politik, sosial, termasuk di ekonomi dan UMKM. Karena itu kita sadari betul bersama-sama bahwa pandemi ini kalau kita anggap musibah bisa sebagai musibah, kalau kita anggap berkah maka kita juga bisa anggap jadi berkah. Nah, berkah pandemi ini dalam keyakinan kami akan membawa satu perubahan di dalam konteks kehidupan kita, peradaban kita, termasuk secara konkret kita di lapangan. Tentunya kita bicara tentang apa setelah pandemi ini, sikap seperti apa yang dibutuhkan, kemudian karakter entrepreneurship apa yang memang dalam pandemi ini akan menjadi krusial, dan kami sudah lemparkan kepada publik ya bahwa semakin menguat pentingnya entrepreneurship, pelaku UMKM itu
memperkuat karakter CDC-nya, yaitu di creativity, kemudian digitality dan connectivity. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap. Sama halnya ketika kita kemarin juga muncul adanya 4.0, kemudian milenial dan segala macam, mau tidak mau, suka tidak suka. Perubahan sifatnya seperti itu. Yang tidak beradaptasi pada perubahan ya nanti akan terpinggirkan. Nah, fase new normal itu tentunya harus ada fase pemulihan awal, dan ini dimulai dengan adaptasi. Nah, kami kemarin juga mensarankan kepada Kementerian Koperasi yang maupun beberapa kementerian lain yang menyusun protap-protap ya bagi BDSI di UMKM Center, change perubahan itu setidaknya harus melewati tahapan action sebelum action set, di mana protap itu kami kategorikan sebagai action set, panduan teknis itu action set, maka mestinya kita bangun dulu mindset-nya. Ini sebetulnya arahnya mau kemana? Para pemimpin mestinya mengajak ini arah perubahannya kemana, itu di area mindset. Kemudian juga perlu diperkuat juga knowledge set-nya, sumber-sumber informasi dan pengetahuan itu jangan sampai ada gap informasinya dari pusat sampai pengaturan kebijakan itu jangan sampai ada gap informasi, termasuk juga untuk mengetahui bagaimana resiko bencana itu di mana, mestinya ini knowledge-nya harus kita perkuat dulu. Setelah itu yang tidak kalah penting adalah tool set-nya. Protap, panduan secara action set dalam new normal ini tentunya membutuhkan banyak tool, membutuhkan banyak infrastruktur yang mencukupi. Makanya mestinya kita siapkan dulu mindset, knowledge, tool set, baru kita bicara untuk mendorong action set. Tapi kalau sekarang misalnya menurut pengamatan kami action set dimunculkan yang lebih terpublikasi adalah action setnya, protap-protapnya, maka yang terjadi mindset-nya berbeda-beda, memahami new normal seperti back to normal, memahami adaptasi new normal ini menjadi kesempatan untuk membuka usaha. Bagi UKM, kami sendiri juga banyak pelaku UKM, pelaku bisnis, sangat menyadari betul kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini. Nah, karena itu ABDSI sangat fokus di situ, sehingga mendasarkan pada layanannya melalui riset dan pendataan. Di tahap tanggap darurat, kami lakukan pendataan cepat, rapid assessment untuk memahami dampak pandemi terhadap UMKM. Ini kita sudah lakukan di 17 Maret sampai dengan 17 April. Ada banyak data yang bisa kita temukan, kita share juga ke pemerintah. Alhamdulillah Bappenas juga menggunakan data yang kita gunakan, dari kantor presiden pun juga menggunakan data yang kita berikan. Ada banyak data, dari situlah kita munculkan klinik bisnis tanggap darurat. Kata kuncinya adalah resiliensi, bagaimana bertahan. Kita bisa bertahan, kemudian penyangga pemasaran ini dilakukan banyak kawan-kawan di masing-masing wilayah berbeda-beda untuk bagaimana tetap memastikan ada arus masuk, karena di tahapan tanggap darurat ini cash flow is the king gitu. Jadi bagaimana supaya ada arus masuk, ada banyak program, ada banyak kegiatan, ada banyak secara sosial, keberpihakan pasar dan lain-lain. Kemudian juga tidak kalah penting kami fokuskan untuk pendampingan BRP ini, Business Resiliency Plan. Jadi melalui klinik bisnis tanggap darurat ini ABDSI membantu pelaku-pelaku UKM untuk menyusun rencana bertahan bisnis, dan juga BDRP ini Business Disaster Recovery Plan untuk rencana pemulihan usaha. Selain juga pendampingan akses program. Di dalam pendampingan akses program dan bantuan baik pemerintah non pemerintah ini kami lakukan riset efektivitas program 3 kali, rencana 3 seri. Seri pertama sudah dilakukan di bulan Mei kemarin. Cukup menarik bahwa antara kita kaji bagaimana efektivitas kebijakannya, apakah sesuai dengan kebutuhan, kita kaji efektivitas sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasannya. Di bulan Juni ini kita akan bekerja sama dengan Bappenas juga untuk melakukan seri kedua untuk lebih mempertajam efektivitas untuk mengawal program-program penanganan dampak pandemi ini.
Nah, di adaptasi, Cak Samsul, Bapak Ibu semuanya, ABDSI akan memfokuskan pada klinik pemulihan bisnis, menjadi satu tempat, satu teman, satu sistem ya, kalau Om boleh sebut sistem, karena di klinik ini bukan sekedar konsultasi saja, tapi klinik ini fungsinya adalah menjadi industrial hub, menjadi market hub, innovation hub gitu ya. Termasuk bagaimana kita bangun connectivity melalui klinik. Satu program utama saja yaitu di tahap adaptasi dan pemulihan ini adalah di klinik pemulihan bisnis ini yang akan kita lakukan. Kita sudah inisiasi di 5 provinsi, nanti juga akan berkembang di provinsi yang lain. Baru nanti pada tahapan new normal dengan sudah mulai terbentuk norm baru, norma-norma baru, kebiasaan baru, arah baru, maka disitulah kita bangun restrukturisasi. Karena restrukturisasi di dalam masa perubahan tentunya tidak bisa kita bangun restrukturisasi selama belum terlihat arah perubahannya kemana. Nah, Maaf, itu Mas Cahyadi, 1 menit lagi, Mas. baik. Next. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, lanjut saja. Nah, ini bagian dari analisa dampak. Bapak Ibu pelaku UKM mestinya juga bisa memahami sebelum membuat rencana resiliensi maupun pemulihan, kita harus paham bisnis kita di kategori mana. Ini yang disusun di teman-teman ABDSI, memahami dampak pandemi terhadap kita itu seperti apa. Ada di zona biru, zona merah. Jadi dampak tidak selalu negatif, ada juga dampak positif. Dilihat dari indikator pasarnya, indikator kapasitas produksi, dan sensitivitas terhadap bencana. Tapi yang biru ini kalau tidak ditangani dengan baik, dengan smart plan dan dengan implementasi yang benar, bisa menjadi merah juga. Next. Terakhir. Lanjut, Pak. Nah, ini sebagai bentuk keseriusan di dalam klinik pemulihan bisnis ini, kami perkuat pendamping-pendamping di ABDSI menggunakan standar kompetensi kerja khusus atau SK3 pendampingan usaha terdampak pandemi dalam kurung COVID. Artinya pandemi COVID bisa COVID yang lain atau yang pandemi yang lain. Ada 9 unit kompetensi utama ini dibangun karena kalau kita menggunakan SKKNI pendampingan belum cukup, SKKNI penanggulangan bencana juga nampaknya berbeda, maka ada dibangun oleh ABDSI standar kompetensi kerja khusus yang merupakan clustering dari SKKNI dan juga ada standar kompetensi khusus dari ABDSI. Saya kira ini bentuk keseriusan kami bahwa pendampingan ini harus sesuai dengan kebutuhan, harus inline dengan arah perubahan, bagaimana kita membangun satu ekosistem baru, meriset lagi sistem ekonomi kerakyatan kita. Saya kira begitu Cak Samsul dan Bapak Ibu semua, nanti bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cahyadi. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, kita ada sedikit pertanyaan untuk Pak Zakir Mahmud dan juga Mas Cahyadi. Untuk Pak Zakir Mahmud ini, tadi di awal sudah kita sampaikan dan dipertegas oleh Pak Zakir Mahmud ada digital gap di UMKM ini, bahwa sangat banyak, 87% UMKM kita belum melek digital. Nah, kemudian ini menyebabkan tidak mudahnya merubah cara mendelivery pendampingan, mau mentoring, coaching, training, apapun menjadi tidak gampang saat melek digitalnya belum terwujud. Nah, pertanyaan untuk Pak Zakir Mahmud, apa kira-kira kiat atau strategi yang perlu diambil oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat proses digitalisasi terhadap UMKM ini, sehingga angkanya jangan cuma 13, kalau bisa sudah di atas 70% gitu. Ini apa kiat atau usulan dari UKM Center FEB UI. Nah, untuk Mas Cahyadi tadi disebutkan mulai harus dengan perbaikan mindset, di mana mindset ini terkait dengan level entrepreneurship
kesamaan strategi dan seterusnya. Bisa diperjelas Mas usulan dari ABDSI untuk meningkatkan, mengakselerasi perbaikan mindset ini, jadi perubahan dari normal menjadi new normal dan seterusnya, kira-kira apa langkah-langkah ABDSI dalam perbaikan mindset ini? Kita mulai dengan Pak Zakir Mahmud dulu. Silakan Pak Zakir. Terima kasih, Samsul. Ya, memang digital apa istilahnya digital gap atau digital divide ya kita bilang itu juga itu memang salah satu isu kunci lah untuk gimana caranya kita mau bantu melalui pendampingan ini. Dan memang karena kebetulan kalau di kami di UKM Center tuh binaan-binaan kami itu kebanyakan yang level mikro sama kecil, Mas. Ya, levelnya level mikro kecil gitu. Jadi ini memang benar memang nih kok kayak begini nih untuk ngajarin mereka gitu. Kita sudah melakukan beberapa kali misalnya apa namanya pelatihan-pelatihan yang sederhana aja dulu, misalnya bikinin dikasih tahu ini gunanya Facebook, ini gunanya sosial media, kalau mau masuk ini kalau udah levelnya udah agak sedikit bagus bisa masuk ke yang e-commerce. Itu aja yang kami alami ya, itu susahnya agak setengah mati, Mas. Kita udah, misalnya nih, saya ambil contoh satu aja ya, apa namanya, minta diajarin bikin Facebook, oke, kita ajarin, bikin Facebook, gini-gini. Udah, 2 minggu kemudian kita tanya, gimana? Ada efeknya nggak penjualan dari melalui Facebook? Nggak ada, biasa aja katanya gitu. Terus bilang, gimana caranya? Ya dia bukanya masih seminggu sekali gitu loh, masih 2 minggu sekali gitu loh. Nah ini balik lagi berkaitan dengan pertanyaannya untuk Pak Cahyadi, ini mindsetnya memang masih belum ke sana arahnya gitu loh. Jadi kita bilang, wah kalau dikasih Facebook bukanya masih seminggu sekali ya nggak kelihatan hasilnya kan. Nah ini yang kita pikir ini gimana caranya nih ya supaya ini. Nah salah satu yang kita coba approach ya memang karena memang mayoritas dari binaan ini kan rata-rata usianya udah agak lanjut ya gitu ya. Usianya udah agak lanjut, jadi mindset mereka juga mungkin agak susah. Kalau kita mau paksa mereka untuk ayo digital, mereka juga ngerti apa sih itu digital, apa manfaatnya buat kita, mereka masih belum ngelihat itu, merasakan. Makanya kita coba lakukan itu, kita turun ke bawah Pak satu level melalui anaknya. Nah anaknya ini kan mungkin generasinya juga udah lebih digital literasinya udah agak lebih baik gitu loh. Kita coba bikin misalnya apa namanya pelatihan atau bentuk-bentuk itu kita undang beliau, ajak anaknya supaya anaknya yang juga bisa lebih membantu menjelaskan itu kepada ibunya. Atau kadang-kadang dalam banyak kasus urusan itu anaknya yang megang, bukan dia lagi, bukan pelaku usahanya. Jadi kita coba turun, oke, pakai ini. Hal yang kita coba lakukan dengan kita include dan so far ini lumayan efektif, Mas. Lumayan efektif gitu. Jadi beberapa tuh sudah apa namanya karena mereka juga bilang, wah ini kita udah bukan generasi lagi nih mikirin yang kayak gini. Makanya dia waktu pelatihan coba ajak anaknya, kita jelasin. Nah anaknya ini yang mulai mengembangkan. Hal yang sama juga untuk laporan keuangan. Jadi ini belum semuanya. Laporan keuangan juga begitu. Mereka merasa belum perlu kayak gitu. Ada nggak laporan keuangannya? Ada. Di mana? Di kepala nunjuknya. Saya ingat semuanya gitu loh. Padahal kan bukan itu tujuannya kan. Itu dicatat, dengan dicatat kita bisa ngukur nanti kemampuannya seperti apa. Nah, karena mereka ini mereka merasa belum perlu, alasannya bisa macam-macam. Misalnya bilang, oh saya nggak sempat bikinnya gitu loh. Atau bilang, ya kan saya minjem uangnya sama saudara gitu. Saudara saya kan nggak nanya laporan keuangan. Kalau minjem ke bank, iya ditanya laporan keuangannya kayak apa. Nah hal-hal seperti ini yang kita lihat, oh ini memang lagi-lagi mindsetnya masih ke sana. Ini karena kebetulan apa namanya binaan kami itu di level mikro dan level kecil, banyak yang seperti itu. Makanya kami juga coba ibu ada anaknya nggak? Nah anaknya yang kita coba ikut beri pelatihan supaya mereka bantu usaha ibunya lah gitu. Paling nggak tiap malam
tanyain ibunya atau bapaknya gimana, berapa penjualannya, paling nggak ada catatannya lah gitu loh. Ya, kita nggak ngomong udah ngikutin standar akuntansi, belum lah, tapi paling nggak untuk level mereka kita coba dorong supaya paling nggak ada catatannya. Begitu juga tadi dengan digital. Jadi untuk mempercepat, saya mungkin ngomongnya di sini agak levelnya agak level mikro ya, level kecil ya, bukan level makro secara besar. Gimana caranya mendorong UKM supaya digital literasinya bagus gitu. Itu ya secara umum sih mungkin ya sosialisasi ini segala macam. Tapi kan kita juga ingin apa yang disampaikan, disosialisasikan itu kan juga tepat sasaran, kena gitu loh, dan ada efeknya, bukan hanya sekedar habis uang untuk program-program sosialisasi, tapi efeknya nggak kelihatan. Nah ini yang tadi juga mungkin di keynote speech juga sudah disinggung, kebijakannya tuh nggak bisa lagi yang sifatnya one size fits all, secara pukul rata gitu loh. Jadi memang untuk kelompok-kelompok tertentu memang harus dibedakan. Nah, begitu juga untuk mengenai digital literasinya gitu loh. Jadi untuk kelompok yang udah bagus, misalnya yang udah menengah gitu, yang udah atau yang kelompok muda yang udah sangat digital literate, itu akan berbeda dengan kelompok-kelompok yang ini. Jadi kalau saya sih yang kami coba dalami, kita coba itu kita karena ini masalahnya mungkin juga berkaitan dengan generation gap ya Pak ya, Mas ya. Jadi kita coba agak turun ke bawah gitu loh, satu level ke bawah untuk dari sini kita masuk dorong digitalnya. Itu Mas. Pak Zakir, terima kasih kiatnya untuk level implementasi ya. Jadi pilihannya adalah kita garap yang milenial Pak, yang kolonial dilupakan aja. Millennial Pak. Millennial, ya. Nanti kita cari istilah yang bagus supaya benar. Oke, lanjut Mas Cahyadi, silakan. Baik Cak, singkat saja ya, tadi pertanyaan tentang mindset, saya mau bagi dalam 3 kategori ya. Pertama, mindset dasar entrepreneur itu ya masih tetap tidak berubah. Entrepreneur itu harus punya mindset untuk mencukupi dirinya sendiri, untuk hidup bahagia, mencukupi dirinya sendiri dengan bekerja. Bekerja itu harus menghasilkan harus bisa menabung, harus bisa investasi untuk pengembangan. Itu mindset yang dasar lah bagi entrepreneur. Jadi harus mencukupi dirinya sendiri, tidak harus kemudian bicara tentang oh ini harus dibantu pemerintah, harus dibantu siapa, tapi harus mencukupi mandiri dirinya sendiri dengan bekerja. Artinya berbisnis ya. Berbisnis bisa menghasilkan dan harus untung. Berbisnis harus untung, ini mindset penting. Berbisnis harus untung, bisa nabung, bisa investasi, bisa pengembangan. Ini mindset satu, mindset dasar. Kemudian yang kedua, mindset di dalam proses perubahan ini. Perubahan itu abadi, perubahan itu pasti akan mencapai pada titik yang tadi saya gambarkan, dari normal, kemudian ada change, ada break-nya, kemudian menuju pada adaptasi, pada next normal. Itu selalu akan begitu. Maka di tahapan ini Bapak Ibu, mindset-nya kita harus sadari kita sedang di tahap mana. Di tahapan change ada banyak yang harus kita lakukan, prioritizing. Nah, di tahap ini adalah tahap adaptasi. Adaptasi harus lebih besar mindset-nya daripada new normalnya. Karena kalau Bapak Ibu kita lebih langsung menangkap apa yang ada di berita di media dengan new normal, maka akan menggiring kita back to normal ke belakang. Maka adaptasi ini kita cari, seperti apa adaptasinya, mari kita cari. Proses ini bagian dari proses perubahan. Tapi sebagai gambaran, secara umum yang ketiga, mindset-nya adalah kita ini sedang bergerak pada satu arah menuju pada peradaban milenial. Pastinya, menurut saya, keyakinan saya, pasar akan bergerak ke sana. Kebutuhan model-model bisnis juga akan bergerak kepada milenial, termasuk juga bagaimana cara kita menjadi leader, cara kita menjadi entrepreneur juga akan bergerak ke sana. Milenial memiliki karakter-karakter yang unik, diantaranya sangat sensitif terhadap teknologi, ada cepat bosannya dan segala macam. Tentunya ini harus kita pahami bersama-sama. Nah, tapi bagi entrepreneur tadi saya sudah sampaikan, paling tidak kita ini harus memperkuat 3 karakternya. Satu adalah creativity, kita harus lebih kreatif, lebih agile, lebih lincah ya.
karena di ke depan itu akan banyak sekali perubahan sebenarnya dalam 5 tahun ke depan. Kita harus berbincang, makanya kita harus kreatif. Yang kedua, digitality harus kita naikkan, meskipun itu misalnya dengan menambahkan penguatannya pada kita mungkin secara umum sudah pakai WhatsApp, maka untuk UKM coba dialih pada minimal ada WhatsApp bisnis dengan Google My Business misalnya. Jadi prinsipnya dalam pikiran kita, kalau ada pohon mangga yang tidak kita mampu jangkau dengan berdiri, jangan berharap ada orang menurunkan dahannya sehingga mangga itu bisa kita raih. Mindset kita harus kita cari alat untuk bisa naik mencapai mangga itu. Yang ketiga adalah connectivity. Walking alone is so yesterday. Kita nggak bisa bekerja sendiri, maka yang kita perlu bangun adalah membangun connectivity, ya, membangun antara multi stakeholder, pemerintah dan lain-lain untuk memahami untuk menuju pada satu arah yang sama. Yang dibutuhkan adalah memahami apa kompetensi kita, apa nilai lebih kita, dan memahami siapa sebetulnya di konektivitas kita. Secara singkat begitu, Cak. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, kita dibatasi oleh waktu. Panel kedua sudah menunggu kita. Jadi kita harus mengakhiri panel yang pertama ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Zakir Mahmud dari UKM Center FEB UI yang sudah sharing, dan tampaknya ini nanti kita mesti cari waktu, Pak. Dilanjut lagi dengan lebih detail, lebih mantap lagi supaya lebih longgar lagi waktunya. Juga terima kasih kepada Mas Cahyadi Joko Supono dari ABPSI sudah sharing pada pagi hari ini. Bapak Ibu, poin penting dari panel yang pertama ini adalah bahwa program pendampingan efektif dalam konteks menjaga UKM terdampak COVID-19 ini sedang berproses, sedang terjadi pembelajaran aktif dari semua pihak. UKM Center UI, ABDSI, dan lain-lain. Moga-moga nanti kita ada kesempatan berikutnya untuk bisa memotret kembali perkembangan pembelajaran ini. Sebelum saya kembalikan lagi pada Uda saya yang paling cakep, saya berharap Bapak Ibu semua, ayo bersiap melawan COVID-19, bersama-sama kita dukung UMKM unggul, bangkit jadi UMKM unggul, UKM Indonesia yang maju, dan menyerah bukan pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Cak Samsul, Pak Zakir Mahmud, dan Pak Cahyadi. Terima kasih atas sesi yang luar biasa di pagi ini. Baiklah, sebelum kita lanjut ke sesi kedua, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengikuti informasi menarik dari Bank BRI. Nggak bawa kartu ATM? Pakai Brimo. Tarik tunai di ATM nggak pakai kartu. Login keseruanmu, download Brimo sekarang. Brimo. Ya, kembali lagi di Pekan UKM Internasional hari ketiga. Sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi yang akan dimoderatori oleh Ibu Diah. Nah, Ibu Diah ini adalah mentor saya juga. Pengalaman beliau di bidang UKM juga luar biasa dan banyak sekali membantu UKM-UKM untuk maju, dan beliau juga fokus kepada ekspor juga. Beliau merupakan VP Community Empowerment dari ICSB Indonesia, dan saat ini juga VP Partnership ICSB Global. Jadi salah satu-satunya orang Indonesia yang di organisasi global adalah Bu Diah. Beliau sangat paham bagaimana proses dari sebuah hasil, bahwa proses itulah yang terpenting, bukan hasilnya. Jadi beliau memang memberikan inspirasi banyak kepada para UKM-UKM. Dan dari latar belakang, beliau adalah founder Indonesia Prima, founder Women Academia, founder Festival Entrepreneur Indonesia, dan salah satu mentor dari Wonderful Startup Academy. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Ibu Diah Yusuf untuk memimpin sesi berikutnya. Kepada Ibu Diah, kita persilahkan.
Baik, terima kasih Uda Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini bisa membersamai teman-teman dari seluruh Indonesia. Tadi saya lihat di chatnya ya partisipannya ada dari Bali, Bojonegoro, lengkap pokoknya. Senang sekali bisa hadir di sini di hari ketiga di pekan UKM Internasional 2020 dalam rangka juga memperingati hari MSMI Day yang akan jatuh tanggal 27 Juni 2020. Saat ini saya bertugas untuk memandu sesi diskusi yang cukup menarik ya. Ini hari ketiga sesi pengajar. Kalau kemarin mungkin sisi pengajar dalam hal akademisi, tapi kalau yang hari ini kalau tadi sudah kita perhatikan ada Mas Cahyadi dari ABDSI dan Pak Zakir dari UKM Center ya, UKM Center FEB UI. Nah, panelis yang di sesi kedua ini lebih menarik karena saya lihat mereka mereka dari masyarakat yang memang ingin membantu bagaimana UKM Indonesia bisa bertumbuh. Saya tidak berlama-lama, saya akan perkenalkan pembicara pertama kita, Tibiani Muhammad, kita biasa panggil Cak Tibi. Beliau sehari-hari bertempat tinggal di Batam. Kemudian ada Mas Baskoro sebagai ketua dari Fokus UMKM. Saya bacakan dulu CV-nya Cak Tibi ya, Cak Tibi. Ya, Cak Tibi beliau adalah alumni dari ITS. Beliau berpendidikan S1 Statistika, jadi sangat pandai pastinya akan membaca data-data dari pengembangan UKM. Dia menyelesaikan S1 tahun 1998. Beliau meniti karir profesional mulai dari junior staff, quality assurance, sampai posisi puncak general manager di industri electronic manufacture, optic disk drive, toys, dan battery apply. Kemudian mulai 2006 sampai sekarang beliau memulai bisnis di bidang technopreneur, otomotif, IT, dan machinery. Ada brandnya yaitu Rextor, iPos, dan Excel. Adalah salah satu brand yang berkibar sampai saat ini. Berarti sudah ada yang tidak berkibar, nanti kita tanyakan ke Cak Tibi. Kenapa kendalanya? Nah, sejak 2013 beliau memulai riset dan pendampingan scale up bisnis UMKM yang fokus di kuliner, retail, dan service dengan pendekatan data science dan eksekusi efektif. Nah, karena beliau adalah dari lulusan statistik ya. Aktif beberapa organisasi wirausaha di skala lokal, regional, dan nasional seperti Kadin, TDA, dan tentunya beliau sebagai pengurus di ICSP Indonesia Pusat. Tidak berlama-lama kami panggilkan Cak Tibi. Silakan Cak Tibi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok background-nya harus diganti ya? Udah dipilih nih. Oke. Tak berlama-lama mungkin dari yang saya jalani dengan UMKM, tentunya tantangannya beragam. Kalau di Indonesia itu multi situation, utamanya situasi COVID kali ini. Yang saya tampilkan ini nantinya berdasarkan best practice. Saya mendampingi klien-klien yang jumlahnya ratusan, totalnya di 380-an. Dampak COVID membuat 70% tumbang. Nah, kenapa tumbang nanti mungkin bisa ditanyakan. Nah, yang tidak tumbang adalah yang tidak bandel, kemudian yang mau berkomitmen untuk berbisnis berdasarkan data sebenarnya. Makanya dulu di awal-awal saya selalu menjelaskan pentingnya memahami O2O marketing. Kenapa sih kok O2O marketing? Di slide kedua, di slide ketiga, saya cuma punya satu slide. Silakan di-share.
Slide yang ketiga, Mbak, tolong. Nah, di slide yang ketiga ini menjelaskan secara sederhana sebenarnya bahwa yang bisa selamat dari 30% klien kami itu adalah yang sudah punya database yang rapi. Database yang rapi itu adalah database yang tidak hanya dicatat nomornya, tapi juga dicatat bagaimana behavior-nya atau pola dia belanja kepada kita seperti apa. Dari database itulah kemudian teman-teman bisa bergerak yang offline lebih dominan ke online selama 3 bulan pasca COVID di Februari. Nah, untuk klien-klien yang abai dalam membangun database tentunya akan sangat kesusahan sekali. Nah, opsi-opsi utamanya kenapa perlu database sebenarnya di situasi krisis, di situasi apapun, aset terbesar kita untuk mengembangkan bisnis itu data. Karena data itu the new oil. Investor mau invest Anda, dia sudah tidak peduli dengan laporan keuangan sebenarnya. Data customermu siap berapa? Karena laporan keuangan itu kan past tense, masa lalu. Makanya kalau sekarang UKM harus base-nya valuation. Valuation itu data, datanya Pak. Nomor 1 data pelanggan. Nah, setelah data pelanggan baru diolah. Tinggal cara ngolahnya seperti apa. Opsinya saat ini banyak. Ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau bayar pakai iPost. Tapi kalau mau gratis, boleh pakai WhatsApp. WhatsApp-nya di-upgrade menjadi WhatsApp bisnis. Nanti kemudian dikelola dengan cara-cara yang tepat. Nah, dengan teman-teman sudah punya data, tentunya data digital itu paling basic adalah nomor handphone dan nomor WhatsApp dan tentunya juga nama yang lengkap. Nah, dari sana teman-teman sudah mulai bisa melakukan brand awareness, kemudian membangun membership, membangun loyalty, dan di versi murah sudah ada. Kalau WhatsApp bisnis Anda bisa bikin katalog. Ini yang bisa menyelamatkan teman-teman di situasi apapun sebenarnya. Produknya boleh apa saja, jasanya boleh apa saja, servisnya boleh apa saja. Yang penting sebenarnya mulai sekarang sudah tidak boleh lagi malas mencatat data pelanggan. Karena ini aset yang bisa teman-teman bawa di bisnis apapun dan kemanapun. Kalau data penjualan dan lain-lain itu penting, tapi di situasi mendesak, data penjualan masa lalu itu sudah tidak menjadi relevan. Saya rasa itu buat yang sudah melihat, ini adalah panduannya. Tinggal Anda memilih Anda jagonya di apa. Mau di Facebook, mau di WhatsApp, mau di IG, mau di Twitter, mau di website, boleh. Yang penting Anda sudah mulai sekarang, tidak boleh lagi tidak punya data, apalagi data pelanggan ya. Karena aset terbesar yang di valuation nantinya adalah ini. Saya rasa itu sih Bu Diah, nanti bisa melalui tanya jawab. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak Tibi ini sebenarnya praktisi ya, jadi kita tadi bisa melihat perbedaan antara praktisi dengan yang biasa memberikan pendampingan secara formal. Jadi beliau akan lebih nanti kalau ada tanya jawab, nah beliau akan lebih bisa menjelaskan bagaimana data itu atau bagaimana customer bisa memberikan datanya, karena kadang-kadang karena kalau karena saya tahu nih data saya mau diminta nih, kadang-kadang saya justru menahan atau memberikan data yang memang bukan sebenarnya gitu, karena saya mungkin termasuk customer yang pinter gitu. Begitu. Oke, saya simpan dulu beberapa pertanyaan untuk Cak Tibi. Kita lanjutkan kepada pembicara kedua pada sesi kali ini. Mas Baskoro, saya bacakan dulu CV beliau. Mas Baskoro ini ahli dalam bidang pengembangan usaha berbasis komunitas. Beliau sudah mulai aktif pendampingan sejak tahun 2014 dengan bidang pendampingan kelembagaan pembiayaan kewirausahaan sebagai mentor. Kemudian pengalamannya sejak 2004 ya, beliau adalah koordinator pengembangan program kebencanaan DMC dari Jakarta. Kemudian fasilitator pemberdayaan masyarakat dan fasilitator working group pendamping
UMKM Jakarta Pusat dengan tugas dan tanggung jawabnya antara melaksanakan program pendampingan UMKM naik kelas. Menarik nih, program pendampingan UMKM naik kelas. Nanti kita akan coba elaborasi seperti apa Pak Baskoro memberikan pendampingan. Kemudian mulai dari Januari 2016 sampai dengan sekarang, beliau sebagai Ketua Fokus UMKM Jakarta dengan tugas dan tanggung jawabnya menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja UMKM naik kelas, berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang ditetapkan. Berjalan sesuai rencana ini seperti apa? Nanti kita akan dengarkan paparan dari beliau. Tidak berlama-lama lagi, silakan Mas Baskoro, dimulai. Baik. Terima kasih Mbak Dia, salah satu guru saya yang cantik, yang keren, yang baik hati, tidak sombong, gemar menabung, dan semua hal-hal yang keren lainnya. Semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman para sahabat, walaupun hari semakin siang atau bahkan nanti hari sudah malam, tapi semangat kita tetap semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Baskoro. Saya latar belakang di bidang pekerjaannya itu lebih banyak di community development, dan beberapa tahun terakhir ini lebih kepada penguatan ekonomi berbasis komunitas. Nah, monggo silakan saya akan coba berbagi pengalaman pendampingan yang dilakukan oleh kami di Fokus UMKM Jakarta. Bahwa tadi sudah disampaikan sama Mbak Dia bahwa Fokus UMKM ini adalah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan komunitas dan pendampingan UMKM. Nah, kami mempercayai bahwa ada 3 pilar UMKM untuk naik kelas. Itu yang pertama adalah kolaborasi pentahelik. Nah, kolaborasi ini saya lebih suka dengan istilah bahasanya itu gotong royong. Jadi kolaborasi pentahelik, gotong royong pemangku kepentingan ini yang pertama adalah dari pihak pemerintah, yang kedua dari pihak akademisi, yang ketiga dari pihak korporasi, baik itu swasta maupun pemerintah. Yang keempat adalah dari komunitas UMKM tentu saja, dan yang kelima dari para pendamping. Nah, pendamping ini yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Cak Samsul, itu di dalamnya ada teman-teman dari trainer, coach, mentor, pendamping, dan seterusnya. Itu yang pilar yang pertama adalah kolaborasi pentahelix. Yang kedua, pilar kedua adalah adanya framework 3M. Framework 3M ini adalah market, money, mentorship. Nah, pemasaran, permodalan, dan pendampingan. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga untuk UMKM naik kelas itu pendekatannya adalah strategi 3Go. 3Go ini adalah Go Modern, Go Digital, dan Go Global. Nah, di perjalanan saya di Fokus UMKM Jakarta ini, profil UMKM yang tergabung di dalam komunitas Fokus Jakarta ini cukup menantang. Wanita, parubaya, skala usahanya mikro, yang omset per tahunnya masih di bawah 300 juta, gaptek, nah, terus kendala di perangkat, di HP-nya, terus CEO, Chief of Everything Officer, petarung tunggal, singer fighter, borongan semua, ya blonjo, produksi, pelatihan, pengiriman, ya kan, pagi ngangon anak, malam ngangon bojo. Nah, ini sangat menantang ya gitu ya. Nah, lalu nanti sambil boleh dilanjut di paparan yang slide ketiga, nanti minta tolong digeser. Nah, di dalam melakukan pendampingan ini Fokus menggunakan platform namanya Lunas, layanan UMKM naik kelas. Nah, platform Lunas ini gampangannya adalah mendekatkan yang jauh, merapatkan yang dekat. Jadi teman-teman di dalam platform Lunas ini bisa bertemu atau bisa konsultasi dengan pendamping yang ada di daerahnya. Bisa berdasarkan bidang pendampingan yang dibutuhkan atau keahlian pendampingannya. Nah, di Fokus di dalam pendampingan ini karena menyadari karakteristik atau profil UMKM didampingin, di era new normal ini kami menggunakan 2 media komunikasi. Yang pertama adalah Google Meet, dan itu juga perlu tantangan agar teman-teman UMKM bisa bergabung. Dan yang kedua agak lumayan efektif adalah kami menggunakan grup video call WhatsApp. Nah, sekarang udah cukup bisa untuk 8 orang, nah itu bisa lebih efektif, pendampingannya lebih intens dengan topik atau tema tertentu, sehingga
dengan menggunakan grup video call WhatsApp ini, mereka tidak perlu lagi install karena tadi terkait kendala device sudah memorinya penuh, nggak bisa install. Nah, seperti itu. Di platform Lunas sendiri yang sedang dikembangkan adalah pasar gotong royong. Nah, pasar gotong royong ini merupakan hub dari pasar-pasar lokal berbasis komunitas yang ada di daerah, ada di komunitas. Nah, ini kita sedang menjalankan program pasar GR ini, gotong royong ini, yang setiap minggu itu kita ada proses kurasi. Dan di Fokus Jakarta sendiri, kita dalam tadi pilar yang framework 3M, market, itu kami setiap bulan itu ada namanya pasar kaget online. Nah, kita menggunakan Instagram. Jadi kami menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram dan Facebook. Facebook itu ada grup Facebooknya ya. Nah, di dalam melakukan kegiatan pendampingan di market framework 3M market ini di Fokus Jakarta itu kita menggunakan Instagram UMKM Fest dengan setiap bulannya topik atau temanya itu berbeda-beda. Nah, itu sehingga diharapkan bisa memberikan sensasi belanja yang nggak ditemukan mungkin di tempat lain, karena ini berbasis komunitas, penguatan ekonomi, sehingga peserta UMKM Fest ini terus lebih bersifat lokal, yang nanti harapannya juga pembelinya itu lokal. Nah, pendekatannya berbasis komunitas seperti itu. Nah, bagi UMKM yang baru bergabung di dalam program UMKM Naik Kelas itu, kami mempunyai beberapa rangkaian kegiatan pendampingan. Jadi di setiap minggu kedua itu teman-teman yang bergabung di bulan kemarin akan masuk ke dalam pendampingan yang istilahnya itu pengenalan tentang platform Lunas ini. Lunas ini kalau aplikasi bisa diunduh teman-teman silakan dari Play Store, tapi tidak ada di App Store, adanya di Play Store. Terus jadi mereka di pendampingan yang pertama itu mereka akan dikenalkan bagaimana mereka bisa memaksimalkan semua layanan Lunas untuk membantu kemajuan atau perkembangan usahanya. Lalu yang kedua, lalu mereka nanti akan masuk ke dalam pendampingan melalui grup video call WhatsApp itu dengan tema atau topik tertentu. Bulan Juni ini ada 2 tema yang sedang berjalan. Yang pertama adalah bagaimana mereka bisa memiliki USP, Unique Selling Point atau Unique Selling Proposition. Dan yang kedua adalah pendampingan bagaimana mereka bisa menghitung biaya produksi. Nah, ini tapi untuk yang kuliner, karena memang profilnya komunitas Fokus UMKM Jakarta ini memang bidang usahanya kuliner, sehingga terus kita lebih fokusnya kepada di pendampingan untuk menghitung biaya produksi kuliner. Nah, seperti itu. Nah, lalu nanti mereka akan juga rangkaian kegiatan pendampingannya itu adalah terkait dengan Go Digital, strategi 3Go yang Go Digital ini, fondasi bisnisnya ini, terus bagaimana mereka menjalankan bisa berbisnisnya bisa go online, itu harus yang pertama adalah jangan membawa, misalnya contohnya jangan membawa mindset bisnis offline ke bisnis online. Nah, seperti itu. Lalu kita juga mendampingin bagaimana mereka bisa tahu bisnisnya, itu kita menggunakan yang sederhana, menggunakan alatnya itu goal setting dengan metode SMART. Bagaimana model bisnisnya, kita juga menggunakan tools yang cukup familiar dengan BMC, bisnis model Canvas gitu kan. Nah, terus kita lalu membuat rencana kerja atau rencana aksi harian. Kalau memang karena ini terkaitnya dengan Go Digital, bagaimana terus fokus itu kita lebih kepada concern kepada bagaimana mereka bisa teknis promosi melalui WhatsApp. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama pemapar sebelumnya dengan WA Bisnis itu cukup powerful ya kan. Kita bisa share katalog dan seterusnya, itu hal yang teknis. Terus bagaimana sih teknis untuk mungkin mereka belum punya anggaran untuk beriklan, sehingga terus kita lebih banyak di dalam program pendampingan yang sekarang berjalan ini secara organik, bagaimana mereka bisa memanfaatkan Instagram, akun Instagramnya secara organik untuk mempromosikan produknya dengan Facebook. Nah, seperti itu. Nah, pasar gotong royong, UMKM Fest, dan beberapa pasar lokal teman-teman yang kerjakan di masing-masing daerahnya ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah, yaitu Bangga Buatan Indonesia. Jadi memang yang ditampilkan ini adalah memang produk-produk lokal, 100% orisinil. Nah, seperti itu. Terus terkait dengan pasar gotong royong ini juga bisa menjadi satu terobosan bagi teman-teman, karena pendekatannya fokus di framework 3M itu adalah market, berawal dari market,
terus diakhiri dari market. Jadi selalu melihat dari sisinya market, dari sisinya pelanggan seperti itu. Kalau teman-teman nanti terbiasa dengan di go digital atau go online ini, membangun bisnis digital itu seperti kayak istilahnya itu kita membangun Disneyland. Nah, bisnis kita itu pastikan bahwa bisnis kita itu memang bisa memenuhi kebutuhan pasar, bisa menyelesaikan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pasar, menguntungkan pasar, dan memberikan kesenangan. Nah, jadi kayak kita ngebayangin Disneyland ya, seperti itu. Nah, saya tidak berpanjang lebar pengalaman pendampingan saya karena terus nanti harapan saya nanti kita bisa punya lebih banyak waktu untuk diskusi yang lebih lebih sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman, sehingga terus mungkin semoga pengalaman pendampingan yang dikerjakan oleh Fokus UMKM Jakarta ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman sahabat semua. Oke, kira-kira sekian dulu dari saya, Mbak Dia. Ya, baik Mas Baskoro, cukup menarik ya. Nanti saya akan tanyakan result dari yang sudah dilakukan. Oke, sebelumnya di tulisan saya yang terakhir, saya diminta menulis oleh teman-teman, saya melihat bahwa justru dengan adanya, bukan justru dengan adanya, tapi justru dengan push by COVID-19, jadi dipaksa oleh COVID-19 sehingga kreativitas dan sustainable business teman-teman UKM ini meningkat. Jadi kalau nggak ada paksaan ini kayaknya semua lebih santai gitu. Nah, saya melihat bahwa saya justru melihat dari sisi positif dengan adanya COVID-19 ini memang kita dipaksa untuk lebih kreatif dan berpikir tentang sustainable business. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di level global. Nah, yang tadi saya lihat bahwa sementara ini banyak pendampingan yang dilakukan untuk mikro dan kecil ya. Nah, bagaimana pendampingan untuk yang menengah itu sendiri? Mungkin Cak Tibi bisa memberikan jawabannya sementara ini. Karena UMKM itu kan mikro, kecil, dan menengah. Nah, kalau saya perhatikan memang banyak sekali sudah teman-teman lembaga-lembaga yang berfokus pada mikro dan kecil. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang sudah di level menengah? Mungkin Cak Tibi bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan. Padahal titipan pertanyaannya nggak kayak gitu loh. Ini berat nih pertanyaannya. Oke. Jadi gini, di IPOS sendiri approach-nya sebenarnya kita membagi menjadi road to 6, road to 20, dan road to 100. Jadi menuju 6 outlet, menuju 20 outlet, dan menuju 100 outlet. Sebenarnya ketika kelas menengah itu ringnya di antara 20 sampai 100 outlet. Apakah sudah ada klien IPOS yang seperti itu? Banyak. Nah, memang situasi COVID ini jujur memaksa, memeras. Jadi kalau Quantum Leap itu yang tadinya saya berharap dia 3 tahun lagi benar-benar fully O2O, jadi fully dari offline to online, online to offline. Jadi benar-benar yang kalau teman-teman baca banyak karya-karyanya Makros dari Pak Hermawan tentang Omni dan lain-lain. Ini akhirnya yang tadinya ini dinikmati atau mainannya teman-teman corporate besar, suka tidak suka UKM akhirnya terpaksa, terperas, terperdaya untuk berubah atau punah. Kalau yang dulu jargonnya berubah atau punah itu tidak takut mereka. Kalau sekarang, kalau kamu tidak berubah, ya pasti punah. Makanya yang 70% ini saya suruh, waktu itu saya decide hampir sebenarnya yang outletnya kecil sebenarnya, di bawah 6 outlet itu rata-rata tumbang. Yang di atas 6, 20 malah bisa survive. Nah yang kelas menengah, di mana omsetnya itu up to 50 miliar, yang mereka lakukan sebenarnya nomor satu memang bisnis is about people, Mbak Dia. Jadi mereka menyaring orang-orang yang memang benar-benar mau digital mindset sehingga ownernya menjadi digital leadership. Kalau selama ini kan jargon, ayo kita online, ayo kita whatever lah online. Cuman tidak ada digital leadership di sana. Kalau sekarang
ownernya menjadi digital leadership. Karena kalau di situasi krisis ini yang berubah, nomor satu harus ownernya berubah menjadi digital leadership. Sehingga turunan ke bawah, baik dari jajaran direksi maupun manajemen mau staff, yang nggak berdigital, yang nggak punya mindset digital, dibuang. Ada sebagian yang cut off sampai 70% ya. Mereka jadi lean organisasinya. Nomor satu adalah people, jadi people-nya diayak. People-nya menjadi, kita hanya memilih orang-orang yang kompeten di jajaran manajemen, di jajaran staff, yang aware terhadap digital. Jadi kalau dulu itu tutup sesi, harus dipaksa, stok opnam harian harus dipaksa, sekarang kalau nggak melakukan, pilihannya dipecat kan gitu. Kalau nggak, oh saya nggak dapat laporan stok harian nih, maka dipecat. Jadi nomor satu, people change dulu menjadi digital mindset dan digital manajerial. Nomor dua, merubah equipment, merubah teknologinya. Yang dulu teknologinya, yang di kelas menengahnya, teknologinya sekarang pilihan teknologi murah. Yang dulu yang teknologinya awalnya itu kalau disuruh invest di aktivitas digital itu ogah, karena jujur UKM itu kenapa susah mendigitalisasi, kan kalau beli panci, beli blender, beli mixer kan kelihatan. Tapi kalau untuk investasi di digital, itu kan kelihatannya setelah situasi seperti sekarang. Makanya susah tidak suka, mereka akhirnya berinvestasi di equipment, di teknologi, di software. Supaya pekerjaan-pekerjaan yang berulang menjadi selesai. Cepat tanpa nunggu besok. Yang terakhir sebenarnya, karena di level menengah ini punya cadangan, kalau dulu saya selalu mereserve cadangan, itu 30%. Di mentoringship saya itu cadangan cash on hand-nya itu 30% dari total projected revenue-nya. Nah, mereka merubah produknya, jadi people equipment produknya, mereka merubah produknya memang adaptif terhadap digital. Apa itu produk-produk menu-menu yang adaptif? Berarti menunya harus bisa di-repack dalam bentuk vakum atau frozen. Harus punya ketahanan saat di-repack dan divakum setidaknya 3 hari. Karena jarak dari Jawa Timur ke Jakarta sekarang bisa ditempuh 24 jam dengan ongkos yang murah. 1 kilo 1.000 perak. Teman-teman di Malang sekarang lebih banyak nyerang di Jakarta, klien-klien kita. Nah, mendesain produk yang bisa adaptif terhadap, supaya bisa di-packaging, supaya bisa divakum, dengan cita rasa yang maksimum variansinya dari ketika dinikmati di dine-in ke menjadi frozen itu turunnya cuma 10%, itu challenge. Tentunya tidak semua produk bisa dilakukan itu, kita pick and choose, pilih produk yang memang narasinya bisa di frozen, sehingga teman-teman di Jakarta bisa menikmati barang-barang dari Malang, dan demikian juga sebaliknya. Sekarang yang lagi hype, rawon juga di frozen ya. Nah itu Budia, jadi 3 ini yang tahapannya secara urut, tidak boleh dari produk dulu. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh teman-teman mikro dan kecil masuk ke produknya. Padahal orangnya belum siap, sehingga barangnya jadi ikut nih kelas 1 hari 100.000 memfrozenkan menunya dia, tapi orangnya nggak ada, sehingga waktu didedos orderan, kerengkelan, kerengkelan itu bahasa Jawanya riweh atau apalah, sehingga saat dapat orderan banyak, kualitinya tidak lagi gapnya 10%, bahkan turun sampai 50%. Nah ini sih Budia catatannya. Oke. Ya, karena saya melihat bahwa kadang-kadang kita ini menganggap UMKM itu semuanya mikro gitu, padahal ada M yang terakhir itu sudah adalah menengah. Pastinya mindset antara pengusaha mikro dengan menengah itu kan pasti beda. Nah, dan itu harus dipahami oleh kita sebagai pendamping gitu. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa UMKM itu harus naik kelas, nah pemahaman kita sendiri sebagai pendamping terhadap karakteristik masing-masing, yang mikro itu seperti apa, gitu kan? Yang kecil itu seperti apa, dan yang menengah itu seperti apa pun kita harus tahu juga, gitu. Karena kita sudah istilahnya memanggil diri kita sendiri sebagai, atau terpanggil diri kita sebagai pendamping UMKM gitu ya. Nah, termasuk juga yang digital mindset ya, go digital. Go digital yang saya lihat di lapangan saat ini hanya dipahami sebagai masuk ke e-commerce gitu kan.
atau pemasaran melalui sosial media. Padahal go digital itu lebih dari itu, gitu kan. Seperti tadi Kak Tibi sampaikan, bagaimana leadership digitalnya atau bagaimana proses di dalam pembuatan produk itu secara digital. Nah, itu yang saya lihat belum juga banyak dilakukan oleh para pendamping. Nah, pertanyaan untuk Mas Baskoro, dari tahun 2014 di Fokus ya sampai dengan sekarang karena mengusung UMKM naik kelas, sudah seberapa banyak yang naik dan bagaimana perubahan dari mereka sendiri ketika mereka sudah naik kelas nih gitu kan? Apakah kemudian mereka akan meneruskan sampai menjadi big corporation atau mereka cukup puas dengan menjadi pengusaha level menengah? Karena pertimbangannya nantinya banyak ya, ada masalah teks, ada masalah lainnya gitu. Boleh Mas Baskoro disampaikan pengalamannya? Mas Baskoro, maaf suaranya nggak kedengeran, boleh di... Ya. Oke, sekarang udah cukup ya. Nah, jadi pengertian UMKM naik kelas di Fokus itu ada dua, Mbak. Yang pertama memang ada peningkatan kelas dari mikro, kecil, menengah, atau berdasarkan prosesnya. Jadi yang selama ini terjadi di Fokus UMKM Jakarta adalah kelasnya masih di level mikro secara aset dan atau omset, tapi proses dari berbagai macam bidangnya ini dia sudah mulai naik kelas. Contohnya di awal-awal itu Fokus bekerja sama dengan Bank Indonesia, kita menggunakan aplikasi Siapik untuk pencatatan transaksi keuangan harian. Nah, itu yang tadinya mereka belum punya catatan, lalu mungkin selama ini baru di buku kas, debit kredit, nah mereka udah pakai. Nah, memang ketika dievaluasi lalu ditanyakan untuk kurun waktu setahun kemudian, rontok. Nah, itu challenge tersendiri. Di awal-awal memang begitu bersemangat, tapi ternyata kendalanya adalah karena memang mereka sebagai CEO tidak mungkin bisa mengerjakan keseluruhan semuanya, sehingga mereka hanya fokus kepada produksi. Mereka hanya fokus kepada yang terkait langsung dengan omsetnya. Sehingga ketika di awal-awal mereka begitu bersemangat menggunakan aplikasi Siapik, setahun kemudian saya tanya, aplikasinya udah nggak pernah dipakai. Tapi buku kasnya masih. Nah, yang penting debit kreditnya itu masih ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi teknik promosinya, mungkin mereka selama ini cukup ditahu, oh ya harus pakai WA, tapi nggak tahu gimana caranya. Terus ya kalau mungkin kita cukup familiar dengan istilah content is the king kayak gitu kan. Nah, yang dikerja sama Fokus Jakarta ini kita lebih kepada how to-nya, pendampingan teknisnya gimana sih. Pakai WhatsApp aja deh kalau memang dia belum familiar dengan Facebook atau Instagram, kita pakai WhatsApp aja. Bagaimana tuh dengan WhatsApp itu ada fitur-fitur di WhatsApp yang mereka bisa maksimalkan dan sangat powerful, hasilnya bisa berujung kepada setidaknya walaupun belum dalam waktu dekat belum ke omsetnya, tapi setidaknya orang mulai ngeh dengan kehadiran produknya mereka. Jadi lebih kepada hasil dari evaluasi pendampingan selama ini lebih kepada di prosesnya, Mbak Dia. Belum sampai naik kelasnya dari mikro ke kecil. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Ya, berarti perjalanan masih panjang kayaknya ya, Mas Baskoro ya, dan teman-teman semua. Ya, oke. Ada beberapa pertanyaan lagi. Masih terima pertanyaan kan, Cak Tibi sama Mas Baskoro ya? Siap. Ya, saya ada list pertanyaan, tapi saya kasih 2 terakhir aja karena waktu. Tapi tadi saya kejar lewat WhatsApp aja, teman-teman. Ini pertanyaan untuk kedua narasumber ya, Cak Tibi dan Mas Baskoro. Nanti dijawabnya bergantian, jangan rebutan ya. Jadi merujuk pada SDG, Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan, adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi di 2030 ya, karena ICSB Global pun sangat berpartisipasi pada pencapaian SDG ini. Jadi yang saya tanyakan, di mana kontribusi pengusaha mikro dan kecil menengah cukup berperan untuk mensukseskan target ini. Nah, sebagai pembina atau pengajar,
apa kira-kira yang harus disosialisasikan kepada teman-teman pengusaha mikro kecil menengah sehingga Indonesia terutama ya, sehingga mereka menyadari peranan tersebut. Itu pertanyaan pertama ya. Jadi bagaimana apa yang harus disosialisasikan kepada teman-teman pengusaha mikro kecil dan menengah karena mereka cukup berperan untuk mensukseskan target SDG ini. Nah, yang pertanyaan terakhir adalah harapan sebagai pembina ke depannya. Jadi kalau ada era pasca normal atau nanti mungkin ada era pasca new normal atau ada istilah apa lagi. Nah, harapan sebagai pembina ke depan seperti apa? Silakan dijawab. Siapa duluan? Oke. Pertanyaannya cukup menarik sekali. Jadi gini, inti daripada bisnis itu selama saya 20 tahun berusaha terlibat di dunia entrepreneur, yang sering kali lupa dilakukan oleh teman-teman pendamping adalah menyusun bisnis model yang sustainable. Sustainable itu selalu erat kaitannya dengan dua sisi sebenarnya. Kalau dalam bisnis model kanvas itu kita itu punya probabilitas 2/9, 256 kemungkinan kita melakukan fine tuning di bisnis kita. Seringkali pembina itu lebih banyak fokus di sisi kanan, yaitu sisi customer. Lupa bahwa ada sisi partner yang harus dibangun supaya bisnisnya sustainable. Tidak hanya dari penjualan yang naik, tapi juga partnership, apa itu supplier, apa itu funding. Nah, ke depan sebisa mungkin ada platform. Kalau ada platform, ada approach dari government atau pemangku kebijakan agar UKM ini punya ruang untuk bisa melakukan sumber pendanaan alternatif selain perbankan. Yang tentunya saya coba beberapa kali memang cukup rumit karena UKM itu nggak mau ribet, nggak mau repot. Kalau dititipin orang utang tadi ceritanya perjanjiannya mau sederhana saja, padahal sederhana itu untuk menjadikan sederhana menjadi tidak sederhana. Nah, harus ada platform supaya ujung daripada bisnis supaya sustainable itu pendanaan. Mau salesnya besar, kalau tidak ada pendanaan yang memberi ruang buat UKM itu untuk bisa mendapatkan dengan cara mudah dan murah. Ingat, ada dua ya clue-nya, mudah dan murah. Nah, mudah tentunya ada klausul yang harus disepakati. Fungsinya pendamping tentunya menyiapkan supaya UKM-UKM yang ada ini comply terhadap pendanaan. Tidak harus ke bursa efek, karena kalau bursa efek di Jakarta cukup susah. OJK di provinsi setidaknya memberi ruang untuk gimana sih saya membantu lokal hero-nya melalui pendanaan. Tentunya kalau melalui perbankan cukup sulit, karena kalau di dalam neraca keuangan dia menjadi liability. Kalau di bisnis sebisa mungkin liability itu dihindari untuk saat ini, terutama COVID mengajarkan yang punya utang banyak itu yang pusing lah, jujur aja. Makanya ke depan harus ada entitas atau lembaga, entah itu komunitas bis atau government bis, untuk punya ruang pendanaan yang mudah dan murah. Satu itu Mbak Dia. Yang kedua, saya rasa 1 dan 2 sudah kejawab sih. Apa yang harus dilakukan oleh pendamping supaya sustainability yang diharapkan nantinya ini bisa tercapai. Dari saya itu dulu. Terima kasih, Bu Dia. Ya, monggo dilanjut Mas Baskoro. Saya tidak menanggapi Cak Tibi dan terlalu panjang soal. Ya, silakan Mas Baskoro. Ya, terima kasih Mbak Dia. Jadi kalau terkait dengan teman-teman UMKM ini, kalau dari fokus sih selalu berusaha menyampaikan bahwa memastikan bahwa kehadiran bisnisnya mereka, memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman itu bahwa memang bisa menjawab kebutuhan pasar. Nah, seperti itu. Lalu di era new normal, nah ini sebetulnya new normal yang sekarang ini ya apa ya, normal-normal yang seperti yang normal-normal yang lain. Contohnya dulu kita jomblo, akhirnya punya gebetan, akhirnya new normal. Dari jomblo lalu kita menikah, ya new normal. Menikah punya anak pertama, kedua, dan ini new normal. Sehingga di dalam kehidupan yang secara normal juga hal yang biasa, ya kan? Berarti teman-teman, harapan saya kepada teman-teman UMKM segera cepat beradaptasi dengan new normal ini, seperti itu. Singkat sih, kira-kira seperti itu, Mbak Dia.
Baik, pada dasarnya pernyataan dari Cak Tibi sama Mas Baskoro sih belum menjawab pertanyaan saya. Mungkin nanti kita elaborasi lebih lanjut. Tapi karena waktu, tapi cukup menginspirasi ya Cak Tibi dan Mas Baskoro dengan stylenya masing-masing cukup menginspirasi kita semua bahwa ternyata di lapangan itu memang cukup cukup challenging untuk bisa membantu ya para pahlawan bangsa nih ya yang dengan sukarela membantu teman-teman UMKM untuk naik kelas. Gitu. Tidak berpanjang lebar, terima kasih atas paparannya Cak Tibi dan Mas Baskoro. Selamat melanjutkan perjuangan yang masih panjang, tetap semangat untuk membawa Indonesia maju. Demikian sesi kedua ini kami berikan lagi kepada Uda Edo. Silakan Uda Edo, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dia, Cak Tibi, Pak Baskoro, terima kasih atas inspirasinya. Dan ini teknikalnya, strategi dan teknis yang disampaikan itu memang yang ada dialami oleh UKM saat ini dan ini bermanfaat sekali. Gitu. Baiklah, sesi selanjutnya saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mendengarkan analisis dari Marcus Institute yang disampaikan oleh Hani, tim dari tim bisnis analis dari Marcus Institute dengan topik bisnis go digital raih omset maksimal. Kepada Hani, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Edo atas waktu yang diberikan. Sebelumnya Bapak Ibu selamat pagi. Perkenalkan saya tim analis dari Marcus Institute. Hari ini saya akan memaparkan sebuah gagasan mengenai salah satu program kami dari kelas pengusaha juara dengan tema bisnis go digital raih omset maksimal. Next. Topik yang akan saya bawakan hari ini mengenai program promosi untuk meningkatkan penjualan. Kenapa sih perlu melakukan promosi Bapak Ibu? Jadi ada 5 poin keuntungan dalam melakukan promosi. Yang pertama, meningkatkan volume atau nilai transaksi yang akan berkaitan langsung dengan penjualan Bapak Ibu. Yang kedua, memperoleh transaksi dalam waktu singkat. Yang ketiga, menaikkan awareness terhadap produk atau brand dari Bapak Ibu. Yang keempat adalah meraih segmen dari konsumen baru. Yang terakhir adalah menjaga loyalitas konsumen. Next. Nah, kapan sih waktu yang tepat Bapak Ibu bisa melakukan promosi? Terdapat momen-momen yang tepat untuk melakukan promosi. Yang pertama itu ada dari small momentum, big momentum, sampai grand momentum. Kapan sih small momentum itu? Dimulai dari small momentum itu, small momentum terjadi hanya dalam durasi yang sangat pendek. Maksudnya itu durasi hari spesial dalam suatu individu. Yang kedua, big momentum. Kapan sih big momentum itu? Biasanya big momentum itu berdurasi hanya beberapa minggu sampai dengan 1 hari. Yang ketiga ada great momentum. Great momentum itu bersifat berskala nasional, seperti liburan sekolah. Yang terakhir ada grand momentum. Grand momentum itu momentum di tingkat makro yang terjadi di tingkat dunia, seperti tahun baru, lebaran, dan Natal. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan kapan sih waktu promosi yang tepat dan meraih momen terbaik ketika melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan. Next. Nah, di sini ada promotion program framework dari Get, Keep, sampai Grow. Nah, kita bisa melakukan 5 gebrakan untuk meningkatkan penjualan dengan membawa nama brand melalui promotion program. Untuk dari Get sendiri itu kita bisa melakukan ada 2 hal. Yang pertama itu 3B. 3B itu ada benefit, bonus, and bundling. Itu bisa dilakukan untuk sebagai program promosi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian itu juga ada 3F yang selanjutnya itu fleksibel, flash sale, dan free. Kemudian untuk di Keep, kita ada experience, engage, dan endorse. Terus juga ada limited, loyal, and lucky. Di Grow, kita bisa melakukan
co-brand, collaboration, dan cross-selling. Demikian promotion program framework yang bisa kita sampaikan. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa mengikuti kelas dari program kami dengan tema Business Go Digital Raih Omset Maksimal. Di sini ada topik-topik lain yang bisa Bapak Ibu ikuti, seperti memahami perilaku pelanggan, mengoptimalkan pemasaran berbasis komunitas, menjadi social media marketer, mengoptimalkan video marketing, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi topik-topik yang bisa Ibu dapatkan. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa mendaftarkan diri di kolom chat, itu sudah dikirim linknya. Sekian gagasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Mas Edo. Silakan Mas Edo. Hadir di acara hari ini, kita sudah sampai di ujung acara. Tapi saya ingin mengumpulkan beberapa kesimpulan. Jadi ada beberapa kesimpulan yang lumayan menarik yang kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama adalah bagi orang entrepreneur itu harus mempunyai mindset gitu. Jadi mindset itu dibagi 3. Jadi yaitu mindset entrepreneur untuk mencukupi hidup dulu gitu. Yang penting kita bisa hidup dulu deh gitu, untuk bertahan. Yang kedua adalah mindset perubahan. Karena perubahan itu abadi. Jadi dia akan selalu berubah terus gitu. Jadi Bapak dan Ibu kalau nggak bisa beradaptasi dengan perubahan, akan bisa survive gitu. Yang ketiga adalah mindset bagaimana kita menuju dan mengikuti apa yang terjadi dengan perkembangan yang ini, di mana ke arah milenial, di mana bisnis itu dan pasar bergerak ke sana semua gitu. Jadi kalau nggak mau ngikutin bisnis yang ada sekarang atau ngikutin update, ya udah pasti ketinggalan. Dan tadi juga disampaikan oleh ChatGPT bahwa sangat penting sekali mengerti soal O2O marketing yang dapat selamat dari kasus ini. Banyak dari database yang punya database yang dikumpulin. Jadi selama ini mungkin ada kenalan apa itu dilupain aja gitu. Jadi database itu sebenarnya core-nya bisnis gitu. Jadi apapun operasional bisa kita siapkan, tapi database ini adalah yang terpenting saat ini. Dan yang tidak memiliki database ya akan susah sekali untuk menghadapi bisnis saat ini. Dan tadi kata-kata terakhir dari Pak Baskoro ya, jadi new normal, ya itu normal-normal aja gitu. Fase hidup yang kita harus bermindset bahwa ini normal-normal aja situasinya. Tapi untuk konteksnya adalah pengenangan dan COVID-19 kita harus tetap waspada gitu. Jadi konteksnya kesehatan kita tetap harus waspada. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas dukungan, partisipasi Bapak dan Ibu. Dan untuk acara ini mungkin ada kekurangan, kita minta maaf jika ada kekurangan, karena itu memang tidak ada kesengajaan. Dan ikuti seminar berikutnya di hari besok dan sampai dengan Jumat, dan bakal ada topik menarik lainnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Tinus Kusuma. Silakan Tinus. Terima kasih rekan saya Uda Edo Rinaldo, VP Corporation Relation ICSB Indonesia untuk Pekan UKM Internasional 2020. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa besok kembali bergabung di hari keempat Pekan UKM Internasional 2020 pada hari Kamis 11 Juni pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan kami mohon para peserta bisa bergabung di link yang sama 30 menit sebelum acara dimulai. Dan sekali lagi acara Pekan UKM Internasional 2020 diselenggarakan oleh ICSB Indonesia bekerja sama dengan Makplas Institute dan didukung penuh oleh Bank BRI. Saya Tinus Kusuma pamit undur diri dulu. Assalamualaikum, sampai bertemu kembali besok di waktu dan link yang sama.